Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita pagi ini. Biarlah kita dapat diisi kembali oleh kuasa rohnya Tuhan di dalam kehidupan kita yang dapat menuntun kita. Yuk. Kan
Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Mari isi hati kami, isi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman itu boleh bergerak di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu boleh menghidupkan kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang menyatakan kesalahan kami sehingga kami bisa memperbaiki kelakuan kami. Firman-Mu yang membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, telinga kami. Dan biar Engkau yang menguduskan setiap semua anggota tubuh kami Tuhan. Sehingga kami dapat menerima utuh firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau
pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya, yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa untuk kita bisa menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami belajar dari firman-Mu kembali pada pagi hari ini. Urapi kami, tolong kami supaya Engkau membuka mata hati kami, membuat kami mengerti akan firman-Mu ini dan menjadi rema buat kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 21 yang lalu kita telah merayakan hari kenaikan Tuhan kita ke surga. Dan murid-murid Tuhan sama seperti pada waktu itu Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menanti sampai janji Bapa diberikan kepada mereka. Tepat 10 hari setelah itu Roh Kudus diturunkan atas mereka. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Tuhan. Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan menjalankan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah saudaraku, hari ini tanggal 31 Mei, tepat 10 hari masa penantian dari murid-murid Tuhan, ketika Roh Tuhan diturunkan atas mereka. Saudaraku, lamanya 10 hari bukan suatu waktu yang mutlak atau suatu formula bahwa kalau kita mau menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kita harus menunggu 10 hari. Tidak, saudara. Yang kita perlu teladani dari murid-murid Tuhan adalah sikap mereka waktu mereka menantikan janji Bapa itu diberikan kepada mereka, yaitu kesungguhannya, kesetiaannya, ketekunannya, dan kesehatian mereka di dalam doa bersama-sama. Dunia perlu dikawal oleh Roh Kudus, walaupun kehadirannya tidak serta-merta membuat dunia menjadi baik. Kenapa, saudara? Karena Tuhan masih memberikan ruang bagi kehendak bebas manusia untuk menentukan pilihannya sendiri. Ketika dosa masuk di dalam hidup manusia, Tuhan melihat kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat. Walaupun demikian, kehendak bebas itu masih Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka bisa bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil sendiri. Nah, pengawalan Roh Kudus atas dunia ini dilakukan dalam hal menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Lewat hati nurani mereka, Roh Kudus mengingatkan akan tindakan-tindakan mereka yang jahat. Dan untuk menjalankan keadilannya di muka bumi, Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah atas bangsa-bangsa supaya mereka bisa menghukum mereka-mereka yang berbuat jahat. Roma pasal 13 ayat 4. Sedangkan peranan Roh Kudus dalam diri orang percaya antara lain yang pertama adalah untuk memberikan kepada orang-orang percaya kuasa menjadi saksi Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan mesti sesuai, mesti klop.
Perkataan itu berbicara tentang apa yang kita percayai. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. 2 Korintus pasal 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kamu juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Sedangkan perbuatan itu bicara tentang buah yang kita percayai. Jati diri kita sebenarnya dikenali oleh orang-orang dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Matius pasal 12 ayat 33 berkata, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Kembali kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus memerintahkan supaya murid-murid itu menjadi saksinya, menjadi saksi Yesus, bukan saksi untuk dirinya sendiri, bukan saksi untuk mencari popularitas bagi dirinya sendiri. Buah-buah atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan seharusnya membawa orang kepada Yesus, bukan menarik orang kepada diri kita untuk membangun popularitas kita sendiri. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa manusia lama kita sudah mati. Hidup Yesus itu harusnya makin bersinar di dalam kita. Pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus, maka benih Yesus yang kemudian hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan, di dalam Kristus Yesus, di dalamnya. Dalam Kristus artinya yang terlihat itu Kristus, karena kita ada di dalamnya. Nah, saudara perhatikan apa yang saya pegang remote ini, saudara. Kalau saya berkata remote itu ada di dalam jas saya, saudara tidak melihat remote itu lagi, tetapi yang kelihatan adalah jas saya. Nah, itu artinya di dalam. Kita ada di dalam Kristus. Yang terlihat seharusnya adalah Kristus. Kolose pasal 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kehidupan murid-murid Yesus di Antiokhia adalah contoh yang jelas dari kebenaran ini. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan di sana, mereka yaitu Paulus dan Barnabas tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang mengenali murid-murid di Antiokhia sebagai pengikut-pengikut Kristus karena perkataan dan perbuatan-perbuatan mereka mengingatkan orang kepada ajaran-ajaran Yesus. Peranan Roh Kudus dalam diri orang percaya yang kedua, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara perhatikan, untuk
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Setiap orang percaya diberi ruang, setiap orang percaya diberi tempat, setiap orang percaya diberi kesempatan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan hidup ini adalah kesempatan untuk melakukannya. Allah sendirilah yang telah memilih masing-masing dari kita. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan, tetapi akulah, Allah lah yang telah memilih kamu. Allah memilih kita. Allah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia Roh Kudusnya untuk kepentingan bersama, yaitu bagi pembangunan tubuh Kristus. 1 Petrus 2 ayat 5 berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, mari kita renungkan pelajaran yang kita bisa tarik ya, dari keadaan sekarang ini. Sekat-sekat gereja dibuka. Ibadah banyak dilakukan secara virtual dan online. Setiap orang bisa mengakses manapun yang ia mau. Saudara, ini membawa konsekuensi bagi para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, maupun bagi jemaat Tuhan. Seharusnya kita semua tidak lagi berpikir, saya golongan A, oh saya golongan B, oh saya golongan C. Seperti jemaat di Korintus yang terkotak-kotak. Ada yang berkata, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas. Bagi kita para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita dituntut untuk rendah hati dan sambil mengawasi diri kita sendiri dan ajaran kita sendiri. Seperti apa yang dikatakan 1 Timotius 4 ayat 16. Itu adalah tanggung jawab kita. Saudaraku, tadi dikatakan bahwa kita diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudaraku, untuk membangun sebuah rumah itu dibutuhkan tukang batu, tukang besi, tukang cat, di mana masing-masingnya itu memiliki peranannya sendiri-sendiri. Seandainya saja tukang batu mau menyerobot semua tanggung jawab itu, dan mereka berkata, biar aku yang laksanakan sendiri, aku akan bangun rumahnya. Saudara, tukang batu, keahlian mereka hanya untuk membuat pondasi dan mendirikan tembok. Nah, sebuah rumah tidak bisa hanya dari pondasi dan tembok saja. Rumah perlu atap, rumah perlu tulang-tulang. Nah, tulang-tulang ini adalah keahlian dari tukang besi. Kemudian ketika masanya, tiba waktunya sampai tahap finishing, di situ tukang cat masuk untuk memoles rumah itu sehingga menjadi satu bangunan yang indah. Demikian juga, saudara, di dalam membangun tubuh Kristus, Tuhan memberikan karunia yang bermacam-macam kepada kita, para pelayan Tuhan, dengan keanekaragaman karunia yang diberikan kepada kita. Ya. Itu adalah sebagai satu perlengkapan yang Tuhan mau supaya masing-masing kita bisa saling, ya, setiap dari kita bisa saling bekerja sama, bersinergi untuk membangun rumah rohani Tuhan, di mana Tuhan Yesus sebagai kepalanya. Untuk itu memang setiap dari kita para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan,
dituntut memiliki kerendahan hati dan sekaligus tanggung jawab untuk mengawasi diri kita sendiri dan ajaran-ajaran yang kita ajarkan kepada jemaat, supaya tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang salah kepada mereka dan merusak tubuh Kristus. Tanggung jawab selanjutnya dari para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan adalah untuk melayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat 3. Dan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Di lain pihak, jemaat juga punya tanggung jawabnya, yaitu mesti bertekun di dalam pengajaran yang benar. Mungkin saudara bertanya, pengajaran yang benar yang mana? Pengajaran rasul-rasul, saudara. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka setiap hari berkumpul, beribadah di rumah masing-masing, bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, pengajaran rasul-rasul sumbernya dari mana? Pengajaran rasul-rasul sumbernya dari perintah Tuhan. Saudara ingat amanat agung Tuhan Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada rasul-rasulnya inilah yang merupakan sumber dari pengajaran yang benar. Jemaat tidak boleh hanya mencari pengajaran-pengajaran untuk memuaskan telinganya sendiri. 2 Timotius 4 ayat 3. Jemaat juga mempunyai tanggung jawab untuk menguji segala sesuatu dengan standar firman Tuhan. Oleh sebab itu jemaat perlu mengenal firman Tuhan juga, supaya ia bisa menerima firman Tuhan, kemudian menyelidiki sendiri dan menerima remanya sendiri, pemahaman yang diberikan oleh Roh Kudus untuk masing-masing dari kita. Orang-orang Yahudi di kota Berea itu dikenal baik. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 mengatakan, mereka menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian. Ini yang harus diteladani oleh jemaat. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus aktif untuk menyelidiki sendiri firman Tuhan itu, menyelidiki, menguji apa yang kita dengar itu dari standar firman Tuhan, apakah benar seperti itu. Dan ketika kita dapatkan remanya, saudara, itu akan menguatkan kita, itu akan menumbuhkan kita untuk menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan, yaitu firman Tuhan kepada kita. Yohanes pasal 14 ayat 26. Saudara, alangkah indahnya ketika tubuh Kristus dibangun dengan kekayaan karunia yang Allah berikan kepada pelayan-pelayannya. Dan masing-masing, baik para pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan, tahu tanggung jawabnya masing-masing dan mau menghidupinya. Yang ketiga, Roh Kudus menjadi juru syafaat kita di muka bumi ini. Ia berdoa untuk kita kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Saudara, duka, kepahitan, kecemasan, kekhawatiran yang mendalam kadang membuat kita tidak tahu apa yang harus kita doakan kepada Allah. Kita tidak tahu lagi apa yang harus kita katakan kepada Allah. Batin kita mengerang dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan dalam keadaan seperti inilah Roh Kudus mengambil alih kekosongan kita dan berdoa kepada Allah untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah mengetahui maksud roh itu. Roma pasal 8 ayat 27 berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Seorang ibu bisa membedakan jenis tangisan dari anaknya. Orang lain tidak. Seorang ibu bisa tahu ini tangisan karena lapar atau tangisan karena sakit. Orang lain tahunya ini anak kok rewel terus, ini anak kok ribut terus. Tapi bagi seorang ibu, dia tahu ya, apakah anaknya sedang lapar atau anaknya sedang sakit ketika anaknya sedang menangis. Demikian juga saudara, Bapa kita di surga tahu ya, erangan-erangan yang ada di dalam diri kita. Bapa kita yang di surga tahu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan di dalam batin kita. Karena Roh Kudusnya tampil di hadapan Allah dan mengutarakan apa yang tidak terucapkan di dalam diri kita. Anda cemas? Anda khawatir dengan keadaan kesehatan atau finansial Anda hari-hari ini? Anda tidak tahu bagaimana Anda harus berdoa kepada Allah untuk keadaan Anda. Batin Anda mengeluh, mengerang dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Roh Kudus menangkap semua itu. Dan ia tampil di hadapan Allah untuk kepentingan kita. Menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Dan Allah mengetahui maksud dari roh itu. Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang ada di dalam rencana Allah. Saya minta saudara untuk membaca ulang lagi Roma pasal 8 dari ayat 26 sampai ayat 28. Oh saudara, itu satu penjelasan yang indah sekali. Bagaimana Roh Kudus berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah menangkap, Allah memahami, Allah mengetahui maksud roh itu, dan kemudian Ia memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami berterima kasih bahwa Tuhan begitu baik. Secara fisik Engkau meninggalkan kami, tetapi Engkau memberikan seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus, roh yang dijanjikan. Dan Engkau sendiri berkata, lebih berguna bagi kamu, lebih berguna bagi kami. Bapa, terima kasih, biar Roh-Mu yang kudus memegang kendali atas hidup kami, supaya hidup kami ini bisa sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dan Kau disukakan karenanya. Karena hidup kami mencerminkan Engkau. Lewat hidup kami orang-orang boleh mengenal Yesus Kristus. Pakai kami ya Tuhan, dan pimpinan dari Roh Kudus biar membantu kami supaya tujuan Tuhan di dalam hidup kami di muka bumi ini boleh digenapi. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami juga mintakan perlindungan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus ke atas seluruh anak-anak-Mu yang ada di dalam hari-hari yang sulit sekarang ini. Biar Engkau memagari kami semua, melepaskan kami dari segala yang jahat. Supaya ya Tuhan, mata kami boleh melihat penghiburan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita sekarang mengangkat kedua tangan kita ke atas dan kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Ku buka